You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD TMI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan. Buku ini diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama dan dikarang Gunanto dan Desya Dahlia. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas untuk latihan ulangan bab 9 ya. Jadi bab 9 itu membahas tentang pengukuran sudut ya. Tepatnya akan kita bahas adalah bagian B ya. Jadi untuk latihan ulangan pelajaran 9 atau bab 9 di sini ada dua bagian yaitu A dan B. Untuk bagian A ini sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat ya di playlist GAP Matematika kelas 4. Dan untuk yang bagian B di sini ada 5 soal, ini akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada garis PR ya, garis PR atau bisa kita sebut juga sudut PQR, yang mana kaki sudut PQ dan QR membentuk sudut lurus. Nah, ini membentuk sudut lurus. Jadi besarnya 180 derajat. Jika besar sudut A sama dengan sudut C yaitu 35 derajat, tentukan besar sudut B. Oke, saya lipat terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bahwa sudut lurus itu besarnya 180 derajat, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya adalah 180 derajat. Sedangkan di sini yang diketahui adalah besar sudut A dan sudut C, maka kita bisa mencari besarnya sudut B ya. Oke, adik-adik sekalian langsung aja kita simak ya penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi sudut PQR ini membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat ya. Jadi PQ dan QR membentuk sudut lurus ini tadi ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut C yaitu 35 derajat. Maka besar sudut B sama dengan 180. 180 itu dapatnya dari sudut lurus ini ya. Dikurangi dengan sudut A ditambah dengan sudut C. Nah, sudut A sama sudut C-nya ini kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi 180 dikurangi sudut A-nya tadi 35 derajat. Sudut C-nya 35 derajat. Berarti 180 dikurangi 35 tambah 35 70 ya. 180 kurang 70 hasilnya 110 derajat. Jadi besar sudut B adalah 110 derajat. Itu untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Jawabannya adalah 110 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada segitiga KLM. Nah, jika sudut M dan sudut L sama besar, tentukan besar setiap sudut pada segitiga tersebut. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini segitiga KLM ini siku-siku di K. Nah, kalau sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sebagai patokan yang lainnya yaitu total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka nanti kita untuk mencari besar setiap sudutnya, kita cari dulu ya besar sudut L dan sudut M. Oke, langsung saja ya, bisa disimak penjelasannya sebagai berikut. Ini saya gambarkan ya segitiga KLM ya, yang mana sudut M tadi besarnya sama dengan sudut L. Nah, besar sudut K itu 90 derajat karena ini siku-siku. Kemudian total sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini karena ini M sama L sama ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Besar sudut M ditambah sudut L itu sama dengan 180 derajat dikurangi 90
derajat ya. Hasilnya adalah 90 derajat. Nah, oke. Sudut M tambah L itu 90 derajat. Maka besar sudut M karena ini tadi besarnya sama, bisa kita tuliskan 90 dibagi 2, hasilnya 45 derajat. Nah, kalau sudut M 45 derajat, maka sudut L-nya juga 45 derajat, atau kita hitung juga ya. Sudut L sama dengan 90 bagi 2. Ini juga 45. Sehingga ketiga sudutnya ya, yaitu sudut K-nya 90 derajat, sudut L-nya 45 derajat, dan sudut M-nya 45 derajat juga. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar trapesium siku-siku ya adik-adik sekalian ya, trapesium siku-siku. Yang mana siku-sikunya di E dan H ya. Jadi ini trapesium EFGH, yang mana siku-siku di E dan H ya. Nah, diketahui besar sudut G itu 3 kali sudut F. Oke adik-adik sekalian ya. Jadi besar sudut G itu 3 kali sudut F. Nah, tentukan besar sudut G dan sudut F masing-masing. Nah, ini yang sebagai patokan adik-adik ya. Untuk segi 4 itu total sudutnya atau jumlah sudutnya itu adalah 360 derajat. Kemudian di sini sudut E ini siku-siku berarti 90 derajat. Sudut H juga siku-siku 90 derajat. Berarti kita sudah menemukan dua sudut ini ya. Tinggal kita mencari sudut F dan sudut G. Oke. Untuk nomor 3 penjelasannya sebagai berikut ya ini ya. Jadi saya gambarkan lagi ya. EFGH ya, trapesium siku-siku ini ya. Di mana sudut G itu sama dengan 3 kali sudut F. Nah, besar sudut E itu sama dengan sudut H, yaitu 90 derajat. Ini karena sama-sama siku-siku ya. Nah, total sudut pada segi 4 sendiri adalah 360 derajat. Nah, maka di sini sudut G ditambah sudut F, berarti untuk mencari dua sudut ini itu sama dengan 360 dikurangi dengan besar sudut E ditambah sudut H, yaitu 90 tambah 90. Nah, 360 dikurangi 90 tambah 90 hasilnya adalah 180. Maka sudut G ditambah sudut F itu besarnya adalah 180 derajat ya. Oke. Jadi sudut G tambah sudut F 180 derajat. Nah, sekarang kita ke sini. Sudut G itu sama dengan 3 kali sudut F. Nah, maka G-nya kita ganti dengan 3 kali sudut F. Berarti 3 kali sudut F ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Nah, 3 kali F ditambah F berarti 4 F ya, 4 kali sudut F sama dengan 180 derajat, sehingga sudut F sama dengan 180 dibagi 4, hasilnya yaitu 45 derajat. Itu besar sudut F. Nah, maka untuk mencari besar sudut G, nah sudut G tadi ada 3 kali sudut F, berarti sama dengan 3 kali 45, hasilnya 135 derajat. Jadi besar sudut G itu 135 derajat, sudut F 45 derajat. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah trapesium sama kaki mempunyai 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Jika besar salah satu sudut tumpul pada trapesium adalah 115 derajat, tentukan besar sudut lancipnya. Nah, sudut lancipnya. Oke. Untuk nomor 4 di sini sudah saya gambarkan adik-adik sekalian ya. Ini adalah trapesium sama kaki lah. Salah satu sudut tumpulnya itu 115 derajat lah. Kalau di sini 115, maka sudut tumpul satunya juga sama. Demikian juga untuk sudut lancipnya. Nah, kedua sudut lancipnya ini juga sama besar ya adik-adik sekalian, sehingga bisa kita tuliskan ini sama-sama segi 4. Jadi kalau segi 4 itu total sudutnya itu adalah 360 ya. Jadi jumlah sudut trapesium ya, sudut trapesium sama kaki ini sama dengan 2 kali sudut tumpul ini ya, ditambah 2 kali sudut lancip, karena sudutnya sama-sama semua, yang tumpul maupun yang lancip ya. Oke, 360 sama dengan 2 kali 115. Ini tadi 115 masing-masing ditambah 2 kali sudut lancip. 2 kali 115 hasilnya adalah 230 derajat ditambah 2 kali sudut lancip. Nah, ini kita pindah ruas ya, angka sama angka. Dari positif pindah ke kiri jadi negatif ya. 360 dikurangi 230 sama dengan 2 kali sudut lancip. Nah, ini
kita kurangkan hasilnya 130 ya. 130 sama dengan 2 kali sudut lancip. Maka untuk besar sudut lancip berarti 130 dibagi 2 hasilnya adalah 65 derajat. Nah, jadi besar tiap sudut lancipnya ini 65 derajat. Ini 65, ini 65 derajat. Itu adik-adik sekalian ya, nomor 4 berarti jawabannya adalah 65 derajat sudut lancipnya di sini. Selanjutnya kita ke soal terakhir nomor 5. Ukurlah besar setiap sudut pada bangun datar di samping, kemudian hitung jumlah besar sudutnya. Oke. Kita ukur ya, mulai dari sudut A, B, C, D dan seterusnya sampai F ya. Ini adalah segi 6 ya. Oke. Ingat cara mengukur sudut ya, kita himpitkan titik pusat busur dengan titik sudut yang kita ukur. Nah, oke, untuk sudut A, nah ini ya adik sekalian ya, sudut A ini saya zoom biar lebih jelas. Nah, besar sudut A itu, nah ini ke sini berarti kita gunakan skala dalam ya. Nah, ini antara 130 dan 120 pas di tengah-tengahnya berarti 125 derajat. Ini sudut A 125 derajat. Kemudian sudut B. Ya, sudut B berapa derajat? Ya. Oke. Ini ya. Berarti kita ukurnya ini ke sini. Ya, berarti kita pakai skala luar ya adik sekalian. Ini antara 120 dan 130 di tengah-tengahnya persis. Berarti 125 derajat juga ya. 125 derajat. Nah, kemudian untuk sudut C dan seterusnya ini sudah saya ukur adik-adik sekalian ya. Caranya sama ya. Dihimpitkan antara titik pusat busur dengan titik sudut yang kita ukur ya. Kemudian dibaca ya. Seperti itu. Nah, untuk nomor 5 setelah saya ukur semua, ini ya, sudut A-nya 125 derajat, sudut B 125 derajat, sudut C-nya 110 derajat, sudut D 125 derajat, sudut E 125 derajat, dan sudut F 110 derajat. Kalau kita jumlahkan, nah ini berarti 125 tambah 125 ini berarti 250. Ini juga 250 berarti 500 ya. 500 tambah ini 600, 700, nah 20. Jumlahnya 720 derajat ya. Jadi untuk nomor 5 itu jawabannya setiap sudutnya ini kemudian jumlah seluruh sudutnya 720 derajat ya. Sesuai dengan jumlah sudut pada segi 6 yaitu 720 derajat. Oke, ini ya adik-adik sekalian ya, pembahasan untuk latihan ulangan bab 9 atau pelajaran 9 bagian B. Nah, untuk soal pemecahan masalah nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.